Salam anak-anak di rumah dan Bapak Ibu orang tua yang mendampingi. Hari ini sangat bersukacita sekali kita bertemu lagi dari ibadah yang dinanti-nantikan oleh kita semua, pastinya yaitu ibadah PIK SMP Penuai. Hari ini saya percaya tidak ada yang tidak bersukacita. Amin. Semua kita bersukacita karena setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan kita adalah harinya Tuhan yang penuh dengan sukacita. Amin. Oleh sebab itu, mari mengawali kegiatan kita dan ibadah kita hari ini. Kita mau serahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, sungguh hati kami dan kehidupan kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Engkau Bapa, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sungguh kami menyadari itu semua karena anugerah Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan mengawali seluruh kegiatan pembelajaran kami secara online hari ini untuk SMP Penuai. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, bersukacita atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan turun atas kami, sukacita Allah melimpah atas kami dalam kehidupan anak-anak kami yang di rumah, dalam kehidupan papa mama yang di rumah, dalam kehidupan kami bapak dan ibu guru di sekolah, maupun semua kami hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami melayani di SMP Penuai, penuh dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap beribadah dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, mari kita mengatakan pujian ini dengan bersukacita. Anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri, bertepuk tangan, menari buat Tuhan. Hari ini adalah hari yang diciptakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersuka. Sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita kami penuh karena Tuhan telah menebus kehidupan kami. Bukan saja dosa kami, tetapi kehidupan kami yang Tuhan sudah tebus.
Karena itu sukacita kami penuh di dalam Engkau. Kita mau angkat pujian ini. Sukacitaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali datang kepadamu bersama keluarga besar SMP Penuai. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau anugerahi kami dengan kesehatan, Engkau anugerahi kami dengan sukacita, dan kami terus semangat belajar untuk demi masa depan kami. Sebelum kami lakukan kegiatan hari ini,
Kami akan mendasar hidup kami dengan firman-Mu. Bahwa berkati kami, urapi aku hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Firman-Mu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anakku sekalian, anak SMP Penuai yang Tuhan kasihi, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengampuni dengan sukacita. Diulangi, mengampuni dengan sukacita. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana hidup kita, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang ditolong Tuhan, hidup yang diampuni Tuhan. Maka kita harus melakukan bagian kita. Seperti firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan mengampuni kita kalau kita mengampuni kesalahan orang lain. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah? Karena kesalahan kita juga diampuni oleh Tuhan. Itu jawabannya. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni, maka kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Bila kesalahan tidak diampuni, berarti dosa. Dosa hukumnya tidak masuk surga, tapi neraka. Jadi penting sekali untuk kita mengampuni orang yang bersalah, karena Tuhan juga mengampuni kesalahan kita, karena Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Mengapa mengampuni dengan sukacita? Mengapa mengampuni harus dengan sukacita? Bagaimana caranya? Yaitu mengampuni dengan tulus hati, bukan keterpaksaan, tapi tulus hati. Mengampuni merupakan kesalahan teman-teman kita. Tidak ada untungnya kita menyimpan kesalahan teman kita. Justru itu malah merugikan kita. Itu penghambat hidup kita. Kita akan memiliki rasa benci kepada teman kita kalau kita menyimpan kesalahan teman kita atau kita dendam kepada teman kita. Itu penghalang berkat Tuhan. Dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22 kata demikian. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7.
kali. Nah, anakku, mengampuni teman kita yang bersalah harus dengan tulus hati. Mengampuni dengan sukacita, caranya tulus, ya, tidak keterpaksaan. Kalau kata orang, mengampuni ada batasnya, itu betul. Sekali dimaafkan, 2 kali diperingatkan, dimaafkan, 3 kali nggak ada ampun lagi. Tapi firman Tuhan lebih lagi, anak sekalian. Ajaran Tuhan Yesus mengampuni itu 70 kali 7 kali, atau 7 kali 77 kali, 7 kali 70 kali. Jadi mengampuni dengan maksimal, dengan sempurna. Jangan berkata kepada teman kita, udah nggak ada maaf lagi buatmu. Mengampuni harus lebih sungguh, karena Tuhan sudah mengampuni kita. 70 kali 7 kali mengampuni orang yang bersalah. Dengan demikian hati kita penuh dengan maaf. Ada pintu maaf bagi teman kita yang bersalah. Mengampuni orang yang bersalah. Seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan disalib, Tuhan berseru kepada sorga, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan cara demikian, dengan memaklumi orang lain, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu kita dengan mudah mengampuni orang yang bersalah. Maklum dia masih belum dewasa, masih anak-anak. Maklum dia tidak tahu. Dengan demikian kita mudah memaafkan orang yang bersalah. Mengampuni dengan sukacita selain dengan tulus hati, yaitu jangan membalas, ya, jangan membalas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Di dalam Roma 12 ayat 17 dan 21. Roma 12 ayat 17 dan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini perlu kita mengerti, anak, bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh membalas kejahatan orang lain. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ampuni mereka. Maafkan mereka. Seperti Tuhan bilang, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam kitab Perjanjian Lama ada satu tokoh yang Tuhan juga tahu, itu Yusuf. Yusuf sebegitu rupa disakiti oleh saudara-saudaranya. Yusuf dicemplungkan ke sumur, sumurnya kering, pasti sakit. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di negeri orang lain. Tetapi Yusuf hatinya luar biasa. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Sebesar apapun kesalahan saudara-saudaranya, Yusuf memaafkan. Untuk itulah Yusuf diberkati oleh Tuhan. Yusuf diberkati oleh Tuhan melebihi dari saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya yang dulu menyakiti Yusuf,
sekarang hidup bersama Yusuf. Dengan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, Tuhan mengasihi Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf. Harapan kami sebagai orang tua, harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, harapan kami sebagai guru-gurumu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak SMP Penuh adalah orang-orang yang punya masa depan yang penuh harapan. Caranya di antaranya salah satunya mengampuni orang lain dengan sukacita, dengan tulus hati, dan tidak membalas kesalahan teman-temanmu yang bersalah. Nah, anak sekalian, itulah pesan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Sukses buat kalian, terus belajar akan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maafkan orang lain yang bersalah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini aku hamba-Mu selesai menyampaikan pesan-Mu untuk hari ini kepada anak kami SMP Penuh, kepada siapapun yang mendengarkan tayangan ini, mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Aku berdoa kepadamu Tuhan, urapi setiap pendengar, agar mereka mengerti akan kebenaran yang luar biasa ini, bahwa mengampuni harus dengan sukacita, mengampuni tanpa balas, mengampuni tanpa batas, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus yang berkasih, aku berdoa, berkati setiap anak-anak SMP Penuh, berkati mereka, masa depannya Tuhan memberkati. Buat sukses masa depannya ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari wabah penyakit yang sedang merajalela ini. Dan berkatilah setiap orang tua murid SMP Penuh dimanapun mereka berada. Usahanya, pekerjaannya Tuhan berkati. Rumah tangga Tuhan berkati. Bahkan guru-guru yang mengajar di SMP Penuh, terus staf karyawan, semuanya Tuhan Yesus berkati. Dan melalui sekolah Penuh ini, nama Tuhan dipermuliakan, dan anak-anak di sekolah Penuh dipersiapkan menjadi generasi yang handal, generasi penerus pekerjaan Tuhan, dan mereka menjadi generasi yang ilahi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Adalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan.